ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Ini kami, ini hati kami. Bentuklah sesuai kehendak-Mu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepada-Mu. Tak ada yang setia kepada-Mu Tuhan. Katakan, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya Tuhan. Semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Katakan, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, dan
kami indah, oh mulia, berkenan di hadirat-Mu. Bentuk kami Tuhan, ubahkan kami, baru hidup kami. Jadikan kami indah, oh jadikan kami indah, ajar kami taat dan setia. Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan, Yesus. Mari jemaat, biarlah lagu ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Kau yang melihat hati kami pagi hari ini Tuhan, betapa kami rindu dibentuk dan diubahkan menjadi serupa dengan gambaran-Mu Tuhan, menjadi bencana yang indah Tuhan, alat yang indah di mata-Mu Tuhan. Jadikan kami indah Tuhan, yang Kau pandang mulia Tuhan. Jadikan kami indah, Yesus Tuhan. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Saya mau jemaat ulang bagian ini sekali lagi sama-sama saya dengan segenap hati ya. Ku berikan segalanya, ini doa kami Tuhan, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ini doa kami Tuhan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan.
taat dan setia kepadamu Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Ketika setiap kami menyanyikan lagu ini, biarlah ini menjadi doa kami kepadamu Tuhan. Jadikan kami indah Tuhan. Bentuk kami, potong carang-carang kami Tuhan. Biarkan kami berbuah di dalam Engkau. Pakai kami Tuhan. Izinkan kami menerima kehormatan itu Tuhan. Dipakai menjadi alat-Mu yang indah. Ajar kami taat, ajar kami setia Tuhan. Ajar kami taat, ajar kami setia Tuhan. Pagi hari ini Engkau yang melihat setiap hati jemaat di tempat ini. Engkau sendiri yang berperkara pribadi lepas pribadi Tuhan. Sesuai iman dan hati mereka, biarlah urapan-Mu turun atas mereka Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik. Sungguh Engkau Allah yang setia. Sungguh Engkau Allah yang mendidik setiap kami hari demi hari menjadi makin serupa dengan Engkau Tuhan. Roh Kudus, beri kami kekuatan, beri kami kemauan, berikan kami kerendahan hati untuk memberi diri kami dididik dan diajar. Dan biarlah semua hormat kemuliaan kami kembalikan hanya kepadamu saja Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur. Kami serahkan ibadah dari awal sampai akhirnya nanti ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memimpin setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau pagi ini kita boleh kembali bertemu tatap muka via online. Kita percaya itu semua karena kemurahan Tuhan. Di awal tadi sebuah lagu kita bawakan, lagu lama, Jadikan Aku Indah. Sebuah lagu yang mengingatkan kita untuk apa kita diciptakan, yaitu untuk menjadi penyembah Tuhan. Nah, lagu berikutnya izinkan saya membacakan satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur 133. Judul perikopnya Persaudaraan yang Rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah ini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya kalau saudara-saudara di roll ya, bisa diam bersama dengan rukun ya. Jadi misalnya Yusuf dan Kak Kuswanto itu ya harus rukun, tidak boleh tengkar ya. Karena apa dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Nah ini yang menarik, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah saya rindu mengajak jemaat untuk menyanyikan sebuah lagu tentang ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca. Semoga ini menjadi inspirasi buat kita semua dan memberkati kita semua. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah
baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab di sanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Mari jemaat semuanya nyanyi yang di rumah. Biarlah kita tinggal bersama-sama dengan rukun. Amin. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sekali lagi. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab di sanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun, amin, dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab apa saudara? Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Sebuah lagu untuk mengingatkan kita bahwa adalah baik jika kita saudara semua diam bersama dengan rukun. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Untuk itu saya rindu untuk mengajak kita semua menyanyikan sebuah lagu. Temanya masih sama, tentang kerukunan dan kebersamaan kita di GBIS Sungai Kehidupan. Sebuah lagu lama, semoga memberkati kita semua. Satu Tuhan, biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. jadikan kami sehati sepikir. Kehendak-Mu jadi jadikan kami satu. Mari jemaat sama-sama pujikan lagu ini sekali lagi. Satukan kami
satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu, jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi Tuhan, menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu Tuhan. Jadikan kami, jadikan. Mari jemaat, ujikan lagu ini dengan iman-Mu. Di sepikir, persatuan di keluarga, persatuan suami istri, tujuannya persatuan dalam jemaat. Kami rindukan Tuhan. Jadikan kami satu, jadikan kami. Ini doa kami Tuhan. Biarkan kami satu Tuhan. Biar kehendak-Mu jadi Tuhan. Biar kehendak-Mu jadi menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami. Sekali lagi pujikan dengan segenap hati. Jadikan kami sehaya Tuhan sepikir. Biar kehendak-Mu jadi menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu. Kami butuh anugerah-Mu Tuhan. Jadikan kami satu, biar kehendak-Mu jadi dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa kami Tuhan, yang belum cukup mengalami pemulihan dari pandemi Tuhan. Jadikan kami satu Tuhan. Segala profesi, segala lini Tuhan, jadikan kami satu Tuhan. Berikan kami kesatuan hati. Biarlah kami sehati dan sepikir, bersama-sama bersyafaat untuk bangsa ini Tuhan. Oh, kami rindukan persatuan di dalam keluarga kami, persatuan antara adik dan kakak,
persatuan antara suami dan istri, persatuan di antara jemaat. Seperti Engkau dan Bapa satu, biarlah demikian kami juga satu, Tuhan. Jadikan kami satu, Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini, Tuhan. Hanya pujian dan nyanyian yang bisa kami berikan padamu, Tuhan. Biarkan itu menyenangkan-Mu, Tuhan. Biarlah kami memandangnya sebagai sebuah kehormatan, diizinkan untuk memuji dan menyembah Engkau. Bila sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan, berikan hikmat yang daripada Engkau, biar setiap kata yang terucap itu dari isi hati-Mu, Tuhan. Roh Kudus, persiapkan hati kami untuk menerima benih firman-Mu. Biarlah benih itu terus bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan. Kami serahkan sesi firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom, saudara-saudara. Apa kabar, saudaraku? Lama tidak berjumpa, dan kita berjumpa di bulan yang terakhir tahun 2021, di mana kita semua akan segera menyambut dan merayakan hari Natal, hari kelahiran Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Senang sekali dapat menjumpai Bapak, Ibu, Saudara di momentum yang sangat luar biasa saat ini. Tetap jalankan prokes, ya, tetap jaga kesehatan, bangun imun, bangun jiwa yang sehat, ya, pikiran, perasaan, kehendak yang baik, ya, yang seperti pikiran dan perasaan Kristus, biar menjadi pikiran dan perasaan kita. Karena di mana jiwa kita baik-baik, maka yang lain juga sehat-sehat dan baik-baik pula. Saudara-saudara, dalam perenungan Natal tahun 2021, salah satu perenungan saya di Natal tahun ini, saya ingin bagikan buat Bapak, Ibu, Saudara, yang saya ambil dari kitab Wahyu, pasalnya yang ke-21. Mari kita baca kitab Wahyu, pasalnya yang ke-21. Mari kita baca ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Judul pasal 21 kitab Wahyu ini tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Sorga dan bumi yang baru judulnya. Wow, apa hubungannya dengan Natal mungkin? Mari kita baca dan renungkan bersama-sama. Mulai ayat yang pertama. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan berdiam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Saudaraku, ya ternyata ini ayat memang ditulis untuk ke depan, ya, untuk setelah semua rencana Allah selesai,
Dia datang di awan-awan, menjemput kita mempelainya, dan membawanya masuk dalam pesta kawin anak domba. Dan setelah itu bersama dia kita turun ke muka bumi ini untuk memerintah sebagai raja-raja bersama Kristus kita, Tuhan kita, selama 1000 tahun. Dan setelah masa pemerintahan kerajaan 1000 tahun selesai, maka barulah ayat ini memang terjadi. Tuhan menciptakan sorga dan bumi yang baru. Dia ada di sorga yang baru, dan kita mempelainya akan ada di bumi yang baru untuk memerintah bersama dia bahkan untuk selama-lamanya. Tetapi walaupun ayat-ayat yang barusan kita baca di Wahyu 21 ini tentang nanti, ya, ini nanti ya yang terjadi, tapi ketahuilah walaupun ini ayat-ayat tentang next, tentang future, tentang masa depan, tapi inilah kerinduan Allah sejak hari ini. Sama seperti ketika dia ingin membawa kita ke sorganya, percayalah, nggak nunggu dia datang, nggak nunggu kita dipanggil pulang, baru kita dapat mengalami sorganya. Sementara kita hidup di muka bumi ini, kalau kerajaannya hadir dan kebenarannya hadir dan kita lakukan dalam hidup kita, maka di bumi akan menjadi sama seperti di sorga. Makanya waktu saya baca dan renungkan ayat ini, saya meyakini bahwa ayat ini bukan hanya terjadi nanti atau baru kita akan alami nanti. Oh iya betul, tapi percayalah ini kerinduan Allah harusnya terjadi sejak saat ini. Di mana dia rindu kalau kemahnya turun dari sorga ke atas muka bumi. Ya, di sini memang kemahnya, baitnya turun ke bumi yang baru. Ya, tapi percayalah ini kerinduan Allah, di mana dia rindu melihat saudara dan saya yang adalah bait sucinya, yang adalah gerejanya, mempelai wanita Kristus. Tuhan rindu kalau kita ada di tengah-tengah muka bumi ini. Tuhan rindu Anda dan saya bersama dia dan kasih karunia-Nya untuk menghapus air mata. Karena itu yang Tuhan kerjakan. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Allah hadir dan turun bersama gerejanya, mempelai wanitanya di tengah-tengah dunia. Untuk menghapus air mata. Untuk melenyapkan perkabungan dan ratapan. Dan digantinya menjadi sorak-sorai dan tari-tarian. Saudara, sekali lagi, walaupun ayat yang kita baca ini bicara nanti, tetapi Tuhan rindu. Bukan hanya nanti, tapi sejak saat ini. Tuhan rindu melihat Anda dan saya, kemahnya, bait sucinya, mempelai wanitanya, kita yang adalah gerejanya. Kalau turun bersama-sama dengan dia di muka bumi ini. Ini seperti bicara tentang gereja seperti yang didesain Tuhan. Gereja seperti yang dirindukan Tuhan. Kalau turun dari surga ke muka bumi. Jadi kita mengerjakan model bergereja seperti yang Tuhan mau. Yang turun dari dia dan berada di atas muka bumi. Di tengah masyarakat yang ada. Kita didesain Tuhan. Ada di tengah dunia. Ada di tengah masyarakat. Untuk menghapus air mata yang ada. Untuk mengganti perkabungan dan ratapan menjadi sorak-sorai dan tari-tarian. Itu kerinduan Tuhan dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang adalah kemahnya, yang adalah bait sucinya, yang adalah gerejanya, yang adalah mempelainya. Tuhan mendesain kita ada di tengah dunia, ada di tengah masyarakat untuk menghapus air mata mereka. Saudara, dalam perenungan yang waktu saya dengar kebenaran ini disampaikan oleh seorang rekan hamba Tuhan yang Tuhan pakai dan urapi, saya langsung merenungkan, yes Lord. Dan akhirnya saya merenungkan paling tidak ada 3 hal yang membuat banyak orang menangis hari-hari ini di tengah muka bumi ini. Bisa ada alasan dan hal-hal yang lain, tetapi menurut saya ada 3 hal yang basic, yang sangat mendasar, yang membuat orang menangis hari-hari ini. Yang pertama, orang itu menangis karena kebodohan terjadi, kemiskinan terjadi, dan kelaparan terjadi. Ya, ini yang bikin orang nangis hari-hari ini. Kenapa mereka menangis? Karena sampai buat memenuhi kebutuhan sehari-hari aja nggak bisa.
Kenapa mereka nggak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, sampai lapar perutnya, sampai kosong sakit akhirnya? Kenapa? Karena rupanya nggak punya uang. Kenapa mereka nggak punya uang? Jangan-jangan memang karena nggak punya pekerjaan, nggak punya income. Kenapa nggak punya income? Jangan-jangan pendidikannya kurang. Saudaraku, bodoh. Saudaraku, ini satu hal yang bikin orang menangis, kebodohan, kemiskinan, dan akhirnya berlanjut membuat kelaparan terjadi. Nggak mudah cari uang, susah dapat income. Akhirnya banyak kebutuhan yang tidak bisa terpenuhi. Hutang sana sini, dan akhirnya tambah kacau, tambah ribet, dan akhirnya menangislah. Ada suami istri yang menangis karena ini. Ada anak-anak keluarga yang menangis karena ini. Gara-gara kebodohan, kemiskinan, dan juga kelaparan yang terjadi. Makanya gereja Tuhan yang didesain Tuhan bersama Dia dan kasih karunia-Nya turun dari sorga dan diam di tengah-tengah dunia di antara masyarakat. Yuk, bersama Tuhan dan kasih karunia-Nya gereja Tuhan, kita diberi mandat, kita diberi tugas oleh Tuhan untuk menghapus air mata, untuk merubah perkabungan dan ratapan yang ada menjadi sorak-sorai dan tari-tarian. Makanya pelayanan yang harus gereja kerjakan adalah mengetas, melepaskan banyak orang dari kebodohan, dari kemiskinan, dari kelaparan. Gereja mestinya membidik dunia pendidikan, dunia karir. Mari umat Tuhan, ya terima pengurapan ini. Saya lagi banyak menantang banyak orang. Kalau terpanggil jadi guru, terpanggil jadi dosen, bangun sekolah, bangun mungkin PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kampus, saudaraku. Karena ternyata sebagian orang menangis gara-gara masalah pendidikan yang kurang. Akibatnya akhirnya bodoh, akibatnya akhirnya susah cari pekerjaan, dan akhirnya mengalami kelaparan. Yuk gereja Tuhan, tangkap kehendak Tuhan ini. Saudaraku, jangan cuma tantang orang jadi full timer. Jangan cuma tantang orang cuma jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Ya, kita semua dipanggil menjadi imamat yang rajani. Dan bidik ini, dunia pendidikan, dunia marketplace, supaya banyak orang perutnya dicukupkan, dikenyangkan, saudaraku. Dan tidak lagi menangis gara-gara bodoh, miskin, dan lapar, saudara. Gereja, yuk, bidik bidang yang satu ini. Ya, bidik bidang yang satu ini. Tantang banyak orang, banyak umat untuk menjadi guru-guru yang keren, dosen-dosen yang hebat. Saudaraku, bangun marketplace, bangun dunia kerja yang baik, yang menyerap banyak tenaga kerja. Dan akhirnya kebodohan, kemiskinan, dan kelaparan bisa dihapuskan. Hal yang kedua yang saya renungkan, yang bikin banyak orang menangis hari-hari ini adalah kesehatannya diserang. Datangnya sakit penyakit yang luar biasa, yang bikin orang sampai akhirnya kehilangan kesehatannya dan dibuat menangis. Selama pandemi, bahkan beberapa waktu yang lalu, yang terpanggil karena COVID, karena ngalamin sakit, kadang-kadang bukan orang jauh, orang yang begitu dekat dengan kita. Bahkan silih berganti beritanya kita dengar. Sangat mengerikan beberapa waktu yang lalu. Puji Tuhan, hari ini mulai mereda dan kita terus doakan negeri kita. Walaupun muncul banyak varian baru yang pada terdengar di sana sini. Kita berdoa bersama-sama biar negeri kita dan kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Tapi kita menyadari kemarin, gara-gara kesehatan kita diserang, sakit penyakit datang, virus bakteri menyerang, maka banyak orang dibuat menangis. Makanya tangkap gereja Tuhan. Pakai uangmu, pakai berkat yang ada, sekolahin anak-anak, jadi perawat, jadi bidan, jadi dokter, jadi spesialis, bangun poliklinik, bangun rumah sakit, layani masyarakat, sembuhkan banyak orang bersama hikmat yang Tuhan berikan di dunia mungkin medis, di dunia kesehatan ini. Gereja hadirlah di sana. Karena ingat sekali lagi, Tuhan mendesain kita turun bersama dengan Dia, bersama dengan kasih karunia, dan ada di tengah masyarakat, ada di tengah dunia untuk menghapus air mata. Air mata yang kedua mengalir gara-gara kesehatan yang diserang. Wow, saya berdoa gereja-gereja atau umat Tuhan mencetak tenaga
kesehatan, tenaga medis, rumah sakit, rumah kesehatan, temukan obat-obat dan sebagainya. Biayai ini, saudaraku. Jangan melakukan yang mungkin Alkitab tidak suruh, yang mungkin Tuhan tidak perintahkan. Fokuslah seperti yang Tuhan desainkan buat kita. Wow, supaya air mata orang-orang yang bercucuran di sekitar kita dihentikan, perkabungan mereka, ratapan mereka diubahkan dengan tari-tarian karena kesembuhan dan kesehatan melanda mereka semua. Ya gereja Tuhan, bukan selama pandemi, penginjilnya Tuhan yang ada di garis depan, itu nakes, itu dokter, itu spesialis, saudaraku. Bukan Pak Pendeta A, Pak Pendeta B, evangelis A, evangelis B, yang biasa bikin KKR kesembuhan rohani. No. Bahkan kemarin muncul sebuah gambar, kalau sebelum pandemi, undangan KKR-nya berkata, siapa yang sakit, hadirilah, datanglah. Lah setelah pandemi, lalu bikin kebaktian, yang sakit tidak boleh datang, yang suhunya tinggi tidak boleh datang ke gereja, ditolak, saudaraku. Yang belum vaksin tidak boleh ikut doa. Coba, saudaraku, coba itu gambar sampai akhirnya jadi, hai, kok kebalik seperti ini? Karena terbukti memang bahwa di saat-saat pandemi, di saat-saat virus dan bakteri menyerang, malah penginjilnya Tuhan, tenaga kesehatan, bidan, perawat, dokter, tenaga medis, itu malah jadi alatnya Tuhan. Makanya yuk, biarkan uang kita mengalir, membiayai orang-orang yang rindu jadi perawat, yang rindu jadi dokter, yang rindu menemukan obat ini, obat itu, atau penemuan-penemuan terbaiknya, supaya air mata yang membuat orang menangis gara-gara kesehatannya diserang sakit penyakit boleh dihentikan. Ya, bahkan lebih dari itu. Gereja akhirnya dipakai bukan cuma menyembuhkan fisiknya, tapi menyembuhkan sakit jiwa dan sakit rohnya. Iya, kita dipakai Tuhan boleh menjadi saluran kesembuhan. Tubuh, jiwa, roh dari manusia yang ada boleh dilawat. Gereja Tuhan, tangkap kerinduan Tuhan ini. Gereja ada di tengah masyarakat untuk menghapus air mata. Yang pertama, air mata mengalir gara-gara kebodohan, kemiskinan, kelaparan. Yang kedua, air mata menangis gara-gara kesehatan diserang oleh sakit penyakit. Dan yang ketiga, berapa kali air mata mengalir gara-gara masalah rumah tangga dan keluarga, pernikahan, anak-anak, orang tua, saudara-saudara dalam keluarga. Wow, saudara, bahkan kita bisa mulai dari yang nomor 3 ini. Yuk kita mau bangun pernikahan kita baik-baik, sampai lewat pernikahan kita, Taman Eden hadir. Taman Edennya Tuhan hadir. Bukan hutan belukar Eden yang hadir di rumah tangga dan pernikahan kita. Sampai anak-anak kita muncul, bermain, dan tumbuh di tengah-tengah suasana rumah tangga dan keluarga yang seperti Taman Eden. Bukan seperti hutan belukar Eden. Ya, suami istri bangun, cari kerajaannya, tangkap kehendaknya, lalu hidupi. Maka di bumi sama seperti dengan di sorga. Wow, kalau itu kita kerjakan, wah puji Tuhan, kita akan membangun generasi ilahi. Mereka akan bertumbuh dengan sehat, dengan penuh sukacita. Bukan gara-gara orang tuanya kacau balau, wah sampai akhirnya cerai, lalu anak-anaknya menangis. Waduh, lalu anak-anaknya narkoba, lalu anak-anaknya kawin cerai kayak bapak ibunya, dan macam-macam lagi yang lain. Saudara lihat itu, rumah tangga, keluarga, pernikahan, sering bikin air mata menangis. Dan menurut saya kita mulai dari sini. Sebelum kita beranjak menghapus kebodohan, menghapus kemiskinan, menghapus kelaparan, sebelum kita beranjak menghapus sakit penyakit, yang sakit, yang menderita karena penyakit, kita bangun mungkin poliklinik, kampus, kita bangun laboratorium, kita bangun rumah sakit, kita cetak perawat, kita cetak dokter dan spesialis, kita cetak dosen guru yang handal. Sebelum itu kita bisa mulai dari yang ketiga ini. Bangun pernikahan, didik anak-anak, bangun keluarga, sampai sorga Tuhan ada di sana. Tidak lagi ada tangisan di sana, tetapi malah ada sukacita. House-nya berubah jadi home. Punya house, punya home, yang membuat keluarga dan semua yang di dalamnya tumbuh dan menikmati sorga Tuhan di bumi.
Saudara lihat ini. Nah, bagaimana saya menghubungkan Wahyu 21, kerinduan Tuhan, desain Tuhan atas gerejanya ada di tengah muka bumi, ada di tengah masyarakat untuk menghapus air mata. Bagaimana hubungannya dengan Natal? Ternyata kalau kita akan merayakan kelahiran Yesus di bulan Desember ini, saudaraku, saudara ingat tidak? Salah satu peristiwa Natal adalah peristiwa ratap tangis. Alkitab berkata, Rahel di kota Rama menangis dan tidak mau dihibur gara-gara anak mereka yang kira-kira usianya 2 tahun ke bawah dibunuh oleh Raja Herodes dengan kejam dan sadisnya. Saudara ingat cerita itu? Maka terdengarlah ratap tangis di kota Rama. Rahel dan suaminya Yakob yang menangis dan tidak mau dihibur gara-gara anak-anak mereka dibunuh dengan kejamnya, dibunuh dengan sadisnya oleh Raja Ahasveros saat itu. Sementara Tuhan Yesus yang hari itu kira-kira umurnya 2 tahun, saudaraku, lewat bapak ibunya Yusuf dan Maria, Tuhan perintahkan untuk membawa Yesus pindah ke Mesir. Ngungsi ke Mesir. Bukan takut, bukan karena Tuhan tidak bisa jaga Yesus, Yusuf, Maria dari Herodes, bukan. Tapi untuk menggenapi firman-Nya, dari Mesir akan kupanggil anakku. Tetapi cerita Natal, cerita waktu Yesus ingin diburu Herodes dan dibunuh, tapi diselamatkan lewat mimpi, Yusuf dan Maria dapat perintah Tuhan membawa Yesus lari ke Mesir, dan selamatlah Yesus. Tapi cerita Natal ini saya pikir Yesus dengar dari orang tuanya, bahkan dari masyarakat. Waktu itu banyak keluarga menangis, banyak ibu menangis. Ayah pun walaupun tidak ditulis, ya bapak-bapak Yakobnya menangis, tapi Rahelnya saja ditulis karena ekspresi wanita lebih kelihatan daripada ekspresi pria. Ekspresi ibu, mama lebih kelihatan daripada ekspresi seorang ayah atau papa. Ya, beberapa laki, beberapa suami, beberapa ayah kelihatannya tanpa reaksi. Tapi tahu-tahu stroke, saudaraku, ya, tahu-tahu pansui, saudaraku, lumpuh separuh, saudaraku. Ya, berapa kali terjadi seperti itu. Ini peristiwa keluarga yang menangis. Dan Yesus, saya pikir, dengar cerita ini sementara dia beranjak dewasa, sementara dia bertumbuh. Dia dengar cerita waktu dia lahir, mestinya dia yang dicari. Tapi Tuhan memerintahkan Yusuf dan Maria membawanya lari ke Mesir, sehingga dia lolos dari kekejaman Herodes. Tetapi teman-teman yang sebaya dengan dia waktu itu membuat keluarganya menangis. Sadar tidak? Yesus umur 30 tahun keluar melayani sampai hari matinya. 3,5 tahun kira-kira dia pelayanan di antara orang Israel. Saya kaget merenungkan ini. Tercatat di Alkitab kita, Tuhan Yesus selama pelayanannya, sejak umur 30 keluar pelayanan sampai hari matinya di atas Golgota, tercatat 3 kali membangkitkan orang mati. Dan semua bicara anak yang mati dalam keluarga. Saudara pikir ini kebetulan? No. 3 kali dalam pelayanannya, dalam rentang pelayanannya di muka bumi, usia 30 sampai akhirnya mati di kayu salib, dia tercatat 3 kali membangkitkan anak yang mati dalam keluarga. Yang pertama, Bapak Ibu, ada di kitab Markus 5. Tuhan Yesus membangkitkan seorang gadis umur 12 tahun, anaknya Bapak Yairus. Saudara ingat cerita itu? Bapak Yairus punya anak gadis umurnya 12 tahun. Mewakili kaum Hawa, mewakili remaja, sakit keras. Waduh, sampai akhirnya Yairus lari-lari untuk ketemu Yesus, minta pertolongan, guru boleh nggak sempatkan waktu datang ke rumah saya. Anak saya guru, baru umur 12 tahun, seorang gadis yang lagi cantik-cantiknya, lucu-lucunya bertumbuh jadi remaja yang ranum, yang keren itu, sedang sakit keras mau mati. Guru, tolong guru. Saya pikir Yairus dengan penuh harapan meminta Yesus datang menyelamatkan putrinya ini. Dan waktu Yesus lihat Bapak Yairus minta tolong untuk anaknya yang gadis 12 tahun sakit keras mau mati ini, dia jadi ingat peristiwa Natal. Wow, kira-kira 28 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu,
Aku melihat keluarga-keluarga nangis seperti ini. Gara-gara anak mereka dibunuh dengan kejamnya oleh Herodes. Waktu itu aku belum bisa berbuat apa-apa. Waktu itu bersama orang tuaku aku dibawa lari ke Mesir untuk menggenapi firman Bapa, dari Mesir akan kupanggil anakku. Wah, tapi sekarang aku sudah diurapi dengan pengurapan Roh Kudus. Aku tidak mau buat keluarga-keluarga menangis lagi gara-gara anaknya sakit keras dan akhirnya mati. Ya, dan Yesus berkata, aku datang ke rumahmu Pak Yairus. Waduh, saudaraku, tidak selalu Yesus mau diundang dan datang. Saudaraku ya, berapa kali ada catatan diundang, tidak mau datang, udah pulang. Hambamu sudah sembuh. Cuman ngomong gitu, tapi kali ini dia bilang, aku datang. Sementara mau jalan ke rumah Yairus, ada perempuan meleleh darah, jama jubahnya sembuh. Yesus seolah-olah tertunda karena masih berdialog dengan perempuan ini. Dan selesai dengan perempuan ini, datanglah kerabat atau keluarganya Yairus dan berkata, sudah jangan ngerepoti guru. Anakmu baru saja sudah meninggal. Waduh, saya pikir pecahlah tangisan Yairus. Pecahlah tangisan Bapak Yairus. Aduh, telat beberapa menit, kurang cepat. Aduh, saya pikir dia menangis. Tapi Tuhan tetap berkata, Pak Yairus, aku datang ke rumahmu. Aku tetap datang ke rumahmu. Bahkan waktu dia datang ke rumahnya, dia berkata, anakmu nggak mati, dia tidur. Wah, sampai diketawain, saudaraku. Sampai diketawain. Tetapi akhirnya Yesus berkata, yang nggak percaya, keluar sana. Tinggal mayat anak gadis Yairus 12 tahun dengan Yairus dan istrinya. Lalu Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus, mereka ada di kamar itu. Dan Yesus berkata, talitakum. Hai anak, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka anak itu bangkit dari kematian. Saudara, air mata Bapak dan Ibu Yairus yang sudah menetes, yang sudah tercurah gara-gara anak gadisnya sakit keras baru mati ini, dihentikan Tuhan. Dan dirubah menjadi sorak-sorai dan tari-tarian. Karena anaknya yang mati bangkit kembali. Belum lama ini, saya mendengar kesaksian Bapak Jim Yos. Waktu awal-awal pelayanan di Papua, sampai 2 tahun pertama, belum bisa menemukan jiwa-jiwa yang mau terima Tuhan. Sampai masuk tahun ketiga, lewat peristiwa keluarga yang kehilangan anaknya, kecemplung di sungai dan mati, saudaraku. Tapi Tuhan bangkitkan, sampai akhirnya satu suku yang ngumpul itu, mungkin 1.000 orang lebih, akhirnya terima Tuhan. Coba saudara, air mata tangisan itu dirubah menjadi sorak-sorai ketika Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus yang baru mati karena sakit keras ini. Haleluya. Cerita kedua, saudara ingat Yesus membangkitkan siapa di cerita yang kedua? Lukas 7, membangkitkan pemuda Nain. Saudara kalau baca baik-baik, dulu saya sempat salah khotbah. Saya bilang, wah Tuhan Yesus cinta anak muda. Dia tidak mau lihat anak muda mati. Dia sentuh usungan itu. Dia sentuh jenazahnya. Lalu membangkitkan anak muda ini. Saya salah konteks. Ternyata setelah saya baca Lukas 7. Yesus membangkitkan pemuda Nain bukan karena faktor anak mudanya. Masih muda kok mati, kasihan ya. Tak bangkitkan. Bukan saudara. Baca baik-baik Lukas 7. Ternyata Yesus membangkitkan pemuda Nain yang sudah mau dalam perjalanan dimakamkan ini karena faktor mamanya. Karena faktor ibunya yang ternyata sudah menjadi seorang janda dan dia yang mati adalah anak tunggalnya. Aduh, ibu ini nangis sepanjang perjalanan. Dari rumah mungkin atau dari rumah duka menuju tempat pemakaman. Ibu ini menangis dan saya baca Yesus waktu lihat ibu ini menangis, maka maskullah hatinya, ibalah hatinya, terjamalah hatinya. Tuhan Yesus datang kepada ibu dari anak muda yang mati ini. Ibu ini disamperin Yesus dan dia berkata, ibu jangan nangis. Wow, waktu saya baca ayat itu, saya meyakini peristiwa Natal yang membuat Rahel di kota Rama menangis dan tidak mau dihibur gara-gara anaknya dibunuh Herodes dengan kejam. Itu yang mengingatkan Yesus. Kemarin aku tidak bisa buat apa-apa karena belum tiba waktuku. Tapi sekarang sudah tiba waktuku. Aku ada di tengah mereka untuk menghapus air mata. Maka Yesus sentuh itu usungan dan berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangkitlah anak muda yang sudah siap mau dimakamkan itu. Dan ini yang penting,
Air mata dari sang ibu yang sudah bercucuran itu tahu-tahu berubah menjadi tari-tarian, sorak-sorai, dan bukan lagi suasana perkabungan. Ingat saudara, Tuhan mendesain kita ada di tengah dunia, ada di tengah masyarakat untuk menghapus air mata. Dia lihat air mata Pak Yairus, dia lihat air mata Ibu Yairus, dia lihat air mata ibu dari pemuda Nain yang sudah janda ini. Iya, dia terjamah dan dia nyatakan kemuliaan Allah, membangkitkan yang mati, tapi poin utamanya supaya yang menangis berhenti tangisannya, supaya yang berkabung dan meratap berhenti perkabungan dan ratapannya dan berubah menjadi sorak-sorai dan tari-tarian. Begitu juga yang ketiga. Tuhan Yesus dicatat di Alkitab membangkitkan Lazarus, adik dari Maria dan Marta yang tinggal di kota Betania. Saudaraku, ketika sakit keras Yesus dihubungi, ternyata Yesus belum datang. Ternyata akhirnya matilah Lazarus dan dikuburkan. Dan waktu Yesus datang ke kota Betania, ketemu Marta dan Maria, Lazarus sudah 4 hari check-in di dalam kubur, saudaraku. Sudah 4 hari di dalam kubur. Waduh, saudara lihat ini. Kalau anak Yairus tadi sakit keras baru mati, kalau pemuda Nain sudah mati akan dimakamkan, dalam perjalanan dimakamkan. Lah, Lazarus ini, wah, sudah 4 hari check-in di kubur. Waktu saya merenungkan ini, Tuhan ngajar saya, beritahu umatku, khususnya mereka yang sedang menangis hari ini, gara-gara ada kematian terjadi. Ada yang mati otaknya atau pendidikannya, ada yang mati karirnya, ada yang mati mungkin pekerjaannya, income-nya, kena masalah pandemi, kena resesi, bahkan sampai akhirnya mati gara-gara tidak bisa mencukupi kebutuhan, pikiran ruwet, utang begitu banyak. Ya saudaraku, bahkan beberapa mungkin menangis gara-gara kesehatan, menangis gara-gara rumah tangga, menangis gara-gara keluarga, menangis gara-gara macam-macam hal yang lain. Dengar ini. Saudara mungkin pikir, Tuhan Yesus apa bisa tolong kondisiku separah ini? Yesus, dia lahir dan dia besar dan dia melangkah dengan urapan Allah dengan misi yang sama. Gereja, dia ada bersama gerejanya untuk menghapuskan air mata. Saudaraku, bukan hanya yang sakit baru mati bisa dia bangkitkan. Itu kalau saya boleh pakai ilustrasi baru small size. Sakit baru mati. Ya, orang pikir, oh bangkit ya, mati suri, jangan-jangan tadi. Small size. Tapi ada yang sudah mati dan mau dimakamkan. Wow, itu medium size ukuran masalahnya. Yesus bisa bangkitkan juga. Malah Lazarus yang ketiga dicatat Alkitab dibangkitkan Tuhan Yesus dari kematian. Sudah 4 hari dalam kubur. Bahkan waktu batu kubur itu disuruh geser. Marta, kakak dari Lazarus berkata, Guru jangan, bau katanya. Sudah 4 hari. Kami belum formalin kemarin. Kami nggak kasih rempah-rempah, duit kami habis di pengobatan. Yang waktu dia sakit keras, kami minta tolong kongkong nggak datang-datang. Sekarang udah mati, bau. Guru jangan dibuka kuburnya. Batunya jangan digeser. Saudara, sudah 4 hari, udah bau, udah hancur. Wah, extra large size ini. Atau triple large ini, saudaraku. Ya, aduh, sudah susah untuk, nggak mungkin kelihatannya. Tapi tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Wow, separah apa kondisimu dan membuatmu menangis meraung hari ini. Yesus datang, kelahirannya, bahkan pelayanannya di muka bumi, didesain untuk menghapus air mata. Saudaraku, karena itu juga Tuhan rindu kerjakan atas kita gerejanya. Kita ada bersama dia di tengah masyarakat untuk menghapus air mata. Mari kita pakai anugerahnya. Mari kita pakai berkatnya. Mari kita pakai kesempatan yang dia berikan. Apapun yang dia anugerahkan dalam hidup kita. Untuk menghapus air mata. Bahkan bersama dia. Bukan cuma masalah-masalah kecil yang kita dan yang lain bisa kerjakan. Sampai masalah-masalah yang parah. Sampai masalah-masalah yang butuh mungkin effort yang besar. Tuhan tetap mampu anugerahkan kemampuannya buat kita yang mau. Nah ini dia. Lazarus pun akhirnya dibangkitkan dari kematiannya. Marta dan Maria yang sudah menangis, meratap, bahkan berhari-hari belum selesai ratapannya. Hari itu ratapan dan perkabungan itu berubah
menjadi tarian dan sorak-sorai. Saudara, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Nah, hari ini, di Natal tahun 2021 ini, saya merenungkan kebenaran ini. Dan Tuhan cuma ngajar begini, nak, aku rindu pakai kamu, siapapun kamu, dengan apapun yang kamu miliki. Aku mau pakai kalian untuk menghapus banyak air mata orang-orang di sekelilingmu. Kapan itu bisa terjadi? Saudaraku, ini prinsip penting. Kita susah menangis buat orang lain kalau kita sendiri belum selesai menangis buat diri kita sendiri. Mari minta anugerah Tuhan, Tuhan lawat kita dulu. Sampai kita yang menangis dibuat berhenti menangis untuk diri kita. Supaya setelah ini Anda dan saya dipakai Tuhan bisa menangis buat orang lain. Artinya kita diperlengkapi Tuhan, kita siap dipakai Tuhan untuk menghapus air mata orang lain. Itu baru terjadi, itu baru bisa berjalan kalau Anda dan saya selesai menangis buat diri kita sendiri. Makanya di Natal 2021 yang saya renungkan, saya pikirkan, lagi banyak orang menangis hari-hari ini. Pandemi nggak selesai-selesai, varian-varian baru terus menakutkan, saudaraku. Ya, aduh, ceritanya belum selesai ini. Sampai mikir vaksin yang kemarin saya terima, bisa nggak menghadapi varian yang baru? Wah, belum lagi pandemi, disusul resesi, disusul macam-macam terjadi. Aduh, tapi yuk, justru di sikon seperti ini, kalau kita merayakan Natal tahun 2021 yang sikonnya seperti ini, saya mempercayai begini, Tuhan siap pakai kita yang mau dan siap selesai menangis buat diri sendiri. Tuhan alami dulu karyanya dalam hidup kita, lalu bersiaplah Tuhan mau pakai kita menangis buat yang lain. Bahkan lewat kita bersama anugerahnya, kita akan dipakai untuk menghapus air mata banyak orang di sekeliling kita. Karena memang Tuhan mendesain kita ada di tengah masyarakat, ada di tengah dunia untuk menghapus air mata. Saya sampai rindu kalau satu kali buka komunitas baru, saya akan kasih nama komunitas baru saya dengan nama Komunitas Penghapus Air Mata. Haleluya! Hari ini siapa yang malah bikin orang tuamu menangis? Kau bikin anakmu menangis, kau bikin istrimu, suamimu menangis, kau bikin mungkin masyarakat sekitar menangis gara-gara perbuatan dan tingkah lakumu. Bertobat yuk. Biar Natal tahun ini menjadi awal kita selesai menangis untuk diri kita. Tuhan lawat kita, Tuhan rubah perkabungan kita, Tuhan rubah ratap tangis kita menjadi tari-tarian. Dan setelah ini siapkan dirimu, siapkan diri saya juga. Yuk sama-sama kita ada di tengah Indonesia, kita ada di tengah bangsa-bangsa, kita ada di tengah masyarakat untuk dipakai Tuhan menghapus air mata yang ada. Doa saya, selamat menyambut Natal dan selamat dipakai Tuhan. Selesai menangis untuk diri kita sendiri dan siap dipakai Tuhan menghapus air mata banyak orang di sekeliling kita. Sekali lagi, Merry Christmas 2021 dan sekaligus selamat menyambut tahun yang baru 2022. Tahun di mana kita akan mengalami Tuhan yang lebih lagi. Dan siaplah lewat kita semua, siapapun kita, Tuhan akan pakai kita jadi gereja, jadi kemah, jadi bait sucinya yang ada di tengah dunia, yang ada di tengah masyarakat untuk menghapus air mata. Selamat merayakan Natal. Tuhan Yesus memberkati. Amin.